Record. Bentar gue tutup dulu. Bentar. Mic-nya. Iya, tadi ganti. Oke. Iya, sorry. Video. Oke, udah muncul. Bentar. Oke, semuanya udah pada join semuanya. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang right issue dan waran friend ya. Jadi ini yang belakangan lagi pada bingung banget kalian kayaknya tentang right issue dan waran ini. Jadi kayaknya gue butuh satu sesi khusus untuk ngejelasin kalian tentang right issue dan waran. Oke, tapi sebelumnya gue harapin kalian yang udah ikut kemarin gue udah suruh nonton dulu video tentang waran atau video tentang right issue-nya. Jadi setidaknya udah ada gambaran sekilas waran itu apa, right issue itu apa. Nah, tapi sebelum gue lanjut tentang right issue ya, ini kan kita ngebahas friend. Jadi gue akan ngebahas dulu kenapa friend ini cukup menarik. Karena friend ini kalau kalian lihat ya kinerja tahun 2019 lalu kinerja semester pertama 2020 2019 sendiri dari 2018 itu cukup naik, BTS-nya mereka naik, lalu pendapatannya mereka naik, lalu EBITDA-nya mereka juga naik. Di sini sih naiknya 2018 ke 2019 cuma 42%. Lalu ini turun nih ARPU, jelek dong gitu. Kalian harus tahu ARPU ini adalah average revenue per user. Jadi satu orang itu biasanya menghabiskan berapa rupiah ketika mereka menggunakan kartu friend. Nah, jadi pendapatan dari per user itu mulai turun dari 44.000 jadi 33.200 di tahun 2019. Ini menandakan bahwa friend itu merupakan suatu perusahaan data ya yang memberikan harga datanya mereka itu lebih murah, lebih hemat, lebih efisien. Dari 44.000 per orang biasa habisin pulsa di Friend itu sebanyak 44.000, di tahun 2019 turun jadi 33.000 gitu. Jadi bukan berarti dia jelek gitu. Justru di sini menandakan bahwa Friend ini secara kinerja lebih baik dan mereka juga menjual produknya lebih murah gitu dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini ya di tahun 2019 mereka meningkat dan di tahun 2020 kalau kalian bandingkan di 2019 akhir tahun 23,5 di semester pertama udah 26. Kalau bandingin satu tahun ke belakang satu semester ke belakang dari 17 naik jadi 26. Ini sih bagus gitu ya, naiknya masih 46%, tapi dari akhir tahun ini juga masih naik. ARPU juga terakhir di 33.200, sekarang udah 28.800 di semester pertama 2020. BTS juga mereka masih nambahin BTS dari 31.000 jadi 35.000. BTS mereka masih naik. Pendapatan mereka di full year itu 7T ya. Pendapatan 7T, ini kemarin di kuartal pertama pendapatan 4,3T. Laporan keuangan tahunannya udah keluar, tahunannya jadi 9T. Jadi kalau kita bandingkan dengan 7T di tahun 2019 ini meningkat cukup signifikan gitu. Dan EBITDA di sini naik 155% ya dibandingkan dengan 2019 gitu. Kenapa kita di sini nggak ada laba bersih gitu ya? Sedangkan kan laba bersihnya Friend itu kan rugi. Kenapa justru laba bersihnya nggak disorot? Nanti gue jelasin kenapa laba bersihnya nggak disorot, lebih kepada EBITDA gitu. Nah, kalian bisa lihat Friend itu bermasalah sekarang itu. Kenapa Friend itu rada susah buat naik ya? Karena dia punya, ini ada rasio hutangnya dia, ini ada hutang jangka pendek, ini ada hutang jangka panjang. Ya, yang berbahaya itu di sini ada hutang pinjaman ya 1T untuk jangka pendeknya. Jadi akan ada jatuh tempo sebanyak 1 triliun rupiah yang harus mereka bayarkan untuk hutangnya mereka di tahun 2020 gitu. 2021 karena 1 tahun ke depan. Sedangkan uang cash-nya Friend yang ada sekarang itu hanya sekitaran 600-an miliar. Ya, jadi Friend itu kekurangan uang untuk membayar hutang pinjaman yang akan jatuh tempo. Dan kalau kita lihat utang pinjamannya secara jangka panjang kalau di total ini hampir sebesar 10 triliun.
Nah, ini yang jadi penyakit di Friend karena hutangnya juga cukup gede. Kalau kalian lihat total jumlah hutangnya aja ada 26T ya. Nah, 10T itu terdiri dari hutang hutang jangka hutang banknya, hutang berbunganya itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa kok Friend itu susah banget naik? Karena para investor itu takut Friend itu nggak bisa bayar hutang jatuh tempo 1T-nya itu karena uang cash-nya cuma 600 miliar. Sedangkan tahun lalu Friend karena kekurangan uang mereka narik utang lagi ke bank gitu. Sekarang kurang, masa iya mau narik utang lagi? Makanya akan dilakukan reissue gitu. Nah, ini dari total 10T itu ya nih, total jumlah 10T itu hutangnya ke China Development Bank dan ke Niven Holding Limited gitu. Ini kalian bisa cek nanti berapa bunganya. At least ini adalah hutang yang jadi polemik, jadi pemberat different. Nah, yang akan jatuh tempo 1T, sisanya 8,9 itu masih di long term portion. Jadi di hutang jangka panjangnya. Ini yang hutang jangka pendeknya. Kalau kalian lihat ini terlihat ada peningkatan ya dari 5,7 hutang jangka panjangnya naik jadi 8,9. Di tahun 2019 itu mereka soalnya nambahin hutang lagi nih. Ini kelihatan China Development Bank-nya naik, lalu Niven-nya juga naik. Jadi ya ini yang jadi pemberat sebenarnya untuk kinerja Friend. Nah, tadi kan kita bahas tentang EBITDA ya. Kenapa tadi di kinerjanya yang kita bahas itu EBITDA? Kenapa bukan laba bersihnya gitu? Laba bersih ini rugi tahun berjalannya. Kan Friend itu rugi. Kenapa justru ruginya nggak disorot? Kenapa malah EBITDA-nya yang disorot yang kelihatannya meningkat gitu? Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada penjelasan pendapatannya mereka 2019 6,9T naik jadi 9,4T gitu ya. Terus dikurangin beban-beban dari rugi usaha mereka tuh udah rugi. Jadi dari top line-nya aja mereka tuh udah rugi sebenarnya. Tapi perhatikan di sini ruginya oke lah kalau yang ini kan maintenance ya 3,8T. Lalu ada penjualan pemasaran 1T, bayar gaji karyawan 1T, administrasi dan biaya-biaya umum itu 243M. Nah, di sini ada yang namanya penyusutan dan amortisasi. Oke. Penyusutan dan amortisasi, mungkin kalau kalian orang keuangan kalian ngerti, tapi di luar orang keuangan mungkin agak sedikit bingung. Ini kenapa diblok sih penyusutan dan amortisasi gitu ya. Nah, secara keuangan ini namanya penyusutan itu kan depresiasi ya dan amortisasi. Jadi ibaratnya kalau kalian beli mobil. Mobil kalian itu harganya 100 juta. Terus kalian bilang, mobil gua ini bisa berjalan mungkin 10 tahun dipakainya. Ya. Berarti, nah kalau kalian akan menghitung penyusutan dan amortisasinya, maka kalian harus bagi itu per 1 tahun, kalian harus menyimpan uang sebanyak 10 juta. Supaya apa? Supaya di 10 tahun kemudian, ketika mobil kalian yang diprediksi rusak 10 tahun kemudian, dan ternyata 10 tahun kemudian mobil kalian rusak, kalian udah punya uang sebanyak 100 juta untuk membeli mobil baru. Itu namanya penyusutan dan amortisasi. Gitu ya. Jadi di sini ada uang 3,8T di tahun 2020 kemarin yang dialokasikan untuk penyusutan dan amortisasi. Kenapa gede? Ya karena tadi kalian lihat BTS-nya Friend itu nambah terus ya. Jadi BTS itu kan tower ya. Tower itu punya waktu untuk rusak. Nah, dihitung-hitung setelah misalnya berapa tahun ya, gue lupa di sini 25 apa 15 gitu. Nah, BTS itu ada umurnya. Jadi ketika BTS-nya nanti rusak, maka Friend harus punya uang untuk membangun BTS baru, tower baru gitu. Nah, makanya ada muncul uang ini, depresiasi dan amortisasi. Tapi sebenarnya kan uang ini tuh bukan uang yang langsung keluar di tahun 2020. Ini adalah uang yang disimpan untuk kalau BTS-nya nanti rusak, mereka bisa punya uang untuk beli BTS baru gitu. Jadi makanya ini gue kotakin karena sebenarnya ya ini kan nggak bisa tetap masuk ke area beban, tapi ya kita karena ininya terlalu gede makanya kita banyak pakainya EBITDA. EBITDA ini kan artinya adalah pendapatan sebelum interest itu bunga, tax ya, pajak, depresiasi dan amortisasi. Jadi depresiasi dan amortisasinya dikeluarin tuh. Jadi makanya ini dari
dari pendapatan, dikurangin beban usaha, di luar ini bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Makanya jadi lebih kelihatan gitu. Sebenarnya perusahaan ini tuh kinerjanya seperti apa. Ini biasa EBITDA ini biasa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang punya depresiasi dan amortisasi cukup besar. Itu kenapa friend itu kalau kita lihat oh dia rugi ya 1,5T, tapi kan kalau kita masukin balik 3,8T-nya ya sebenarnya sih masih lebih baik gitu. Nah, untuk makanya dengan right issue ini kan kita harapkan nanti 10T ini bisa turun. Nah, makanya ini ada jadwal ya right issue-nya nanti. Kan tadi itu kalian bingung, ada yang bilang tanggal 21 lah gitu ya, ada yang bilang tanggal 19 gitu. Semua masih berpacu pada tabel ini ya. Yang perlu kalian perhatikan ini kan kemarin tanggal RUPS-nya. Sorry. Oke, jelas ya. Kalau ada putus-putus kabarin. Tes. Oke, kedengaran? Tes. Oke, sip. Masih putus-putus. Bentar, gua coba. Oke, bentar. Gue ganti jaringan dulu. Bentar. Gue ganti jaringan. Bentar. Tes. Nah, kedengaran suaranya? Udah jelas semua? Oke, clear ya? Sip. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ini kalian bisa lihat ya tanggal-tanggalnya. Ini kan RUPS-nya kemarin tanggal 2 Maret. Ini RUPS-nya. Lalu, oke. Ini RUPS-nya tanggal 2 Maret. Lalu efektif pendaftaran untuk mereka issue-nya tanggal 9 April. Lalu daftar pemegang saham yang berhak memperoleh 21 April. Nih, ini adalah tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD yang bisa ikutan issue. Itu tanggal 21 April. Cuma perhatikan, di sini ada tanggal come date-nya. Tanggal come date itu tanggal 19 April. Kenapa di sini tanggal pemegang saham yang berhak memperoleh itu tanggal 21 April? Karena pembelian di bursa itu sistemnya T+2. Oke, jadi kalau kalian beli tanggal 19, maka 2 hari kerja setelah tanggal 19 itu jatuh di tanggal 21. Gitu. Jadi walaupun kalian beli tanggal 19, maka kalian tercatat sebagai pemegang saham friend itu per tanggal 21 karena sebenarnya saham kalian baru diambil itu tanggal 21 karena sistem bursa itu T+2. Oke? Makanya di sini tanggal efektifnya 21 tapi come date-nya 19. Kalau kalian beli di tanggal 20 maka kalian nggak dapat. Jadi maksimal kalian beli itu tanggal 19. Harus pegang saham friend. Kalau tanggal 20 kalian jual, kalian tetap dapat right-nya. Oke, ini tanggal come date di pasar tunai 21. Kenapa tanggal come date-nya yang satu di pasar reguler tanggal 19, di pasar tunai itu tanggal 21? Karena transaksi di pasar tunai itu T+0. Makanya kalau kalian beli di pasar tunai bisa di tanggal 21. Cuman agak ribet pasti. Kayak yang kalian jual beli itu semua di pasar reguler. Oke. Nah, nanti oke. Chat. Masa sih? Mau freeze? Tes. Oke. Ya, sampai tanggal 21. Ya, masih sampai tanggal 21 sih. Ya, makanya di sini makanya tanggal 21 ini tanggal kalian beli di pasar tunai, tapi pasti akan lebih ribet. Yang kalian beli itu semua nanti di pasar reguler. Gitu. Oke, jadi pokoknya perhatikan per tanggal 19 April kalian megang aja saham friend. Itu aja kalau kalian mau dapetin right-nya, ya. Nah, di sini tanggal nanti, jadi jangan kaget ketika nanti kalian megang sahamnya ya. Tanggal 19 itu saham R-nya itu baru akan muncul nanti di tanggal nih, tanggal perdagangan tanggal 23.
Jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 23 itu dari tanggal 19 sampai tanggal 22 itu nggak ada saham apa-apa, nggak ada perubahan di portofolio kalian. Baru nanti di tanggal 23 portofolio kalian akan datang friend strip R. Oke. Nah, friend strip R ini boleh kalian tebus maksimal tanggal 29. Ini terakhir kalian tebus. Kalau kalian nggak tebus, ini bakal hangus. Jadi nguap gitu, hilang. Nggak bakalan ada lagi di porto. Jadi kalian boleh tebus mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Jangan lebih dari itu. Oke? Jadi tanggal distribusi saham hasil penjatahan. Jadi kalian baru akan dapat nanti nih tanggal distribusi saham hasil penjatahan tanggal 5 Mei. Jadi kalian tebus, friend R-nya hilang ya. Kalian dapat friend-nya itu nanti tanggal 5, baru dapat warannya tanggal 23 April juga nanti mulainya. Jadi ketika kalian tebus, baru kalian nanti tebus R-nya, berarti kalian nanti dapat warannya nanti. Nah, warannya itu bisa diperdagangkan 5 tahun. Baru hangus gitu. Nah, waran itu menarik, semakin panjang waktunya waran, maka nilai warannya akan dihargai semakin tinggi. Itu yang perlu kalian perhatikan. Karena dia warannya 5 tahun, maka dia akan dihargai lebih tinggi. Dan di sini ada chat. Tes. Ada kok harusnya. Ya. Oke, jadi semakin tinggi, semakin lama waktunya, maka nilai waran itu akan semakin tinggi. Jadi ini menarik ya, karena kita selain dapat waran, warannya juga diperdagangkan dalam 5 tahun. Kenapa makin bagus dalam jangka waktu panjang? Karena tadi, kalau kita berharap pada friend yang kinerjanya jadi semakin lebih baik ke depannya, 5 tahun kemudian itu kan harga saham friend-nya mungkin bisa naik lebih tinggi. Gitu. Karena optimisme harga saham friend-nya bisa naik lebih tinggi, maka warannya mungkin bisa naik juga cukup signifikan. Itu yang cukup menarik untuk waran. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika right issue itu kan tadi itu ada right issue-nya di harga 120 friend-nya. Right issue-nya nanti akan mengeluarkan sebanyak 7 miliar lembar. Karena 7 miliar per lembarnya itu dihargai Rp120, maka kemungkinan dari reissue ini friend akan dapat uang sebanyak 840 miliar. Oke? 840 M. Ini uang yang kemungkinan didapatkan dari reissue friend. Lalu kan tadi sembari mereka keluarin R, mereka juga keluarin waran. Warannya itu dikeluarkan 91 miliar lembar. Nah, dihargai di harga Rp100. Kalau kalian mau konversi nanti dari friend W jadi friend, itu kalian bayar Rp100 per lembar. Gitu. Dimana kalau semuanya mengkonversi, maka friend akan mendapatkan uang sebanyak 9 triliun. Dimana ini kalau kita jumlahkan 9,2 ya, 9,19 atau kita bulatin 9,2 ditambah 840, ini maka totalnya ya setara dengan hutangnya dia sebanyak 10T tadi. Gitu. Makanya kalau kalian baca di sini sekitar 82% digunakan untuk pembayaran hutang dan bunga. Dan sisanya untuk modal kerja. Gitu. Berarti memang tujuannya friend untuk ngelunasin utangnya dia yang jadi masalah. Di mana hutangnya friend, kalau kalian lihat di sini, mereka setiap tahun untuk bayar bunga hutangnya itu hampir 1T, 850 miliar. Ya, jadi kebayang nanti kalau tahun depan hutangnya ini clear, bayar beban bunganya nggak sebanyak ini lagi, at least dari rugi tahun berjalannya udah kurang jadi sisa 700-an miliar. Oke, tinggal kita lihat pendapatannya bisa naik berapa banyak. Kalau pendapatannya naik signifikan lagi, nah ini bisa jadi bisa profit. Gitu. Ini ya kalau pendapatannya friend, berarti kalau kita anggapan dia naik di sini kan ini murni semuanya karena soalnya
maintenance-nya naiknya nggak jauh beda, di sini juga naiknya nggak jauh beda, ini naiknya juga nggak jauh beda. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kalau dia berarti kita anggapan untuk bisa positif, berarti pendapatannya friend itu minimal harus di 11T. Gitu. Tahun depan. Untuk bisa ini jadi positif. Karena, ini 750 ya. Ya at least 10 komaan lah, 10,5 atau 11T. Ya 10 sampai 11T. Kisaran ini. Ketika friend mencapai 10 sampai 11 triliun, di mana dari track recordnya dia kinerjanya selalu naik, maka harusnya tahun 2021 friend bisa cetak net profit. Karena kan kalau kalian lihat di tahun 2019 ke 2020 mereka kenaikan pendapatannya juga 2,5 ya, 2,5 T nih. Lumayan gitu. Jadi kalau kita ambil kenaikannya 2,5 T berarti kan di sini 12 triliun. Gitu. Jadi kita anggapan naik aja 1,5 T lah, nggak usah muluk-muluk di mana pendapatannya naik jadi 11 T. Nah, ini harusnya friend itu udah profit. Oke. Nah, ini yang menarik ya karena tadi tujuannya udah jelas tujuannya untuk apa di situ. Nah, skema kenapa kita harus nebus, kan pertanyaan orang tuh gitu. Kenapa kita harus nebus friend sih sebenarnya? Apa sih menariknya dari friend W dan friend yang ditawarkan itu? Gini, ini kan skemanya ya, right issue di harga 120. Nah, rasio lama dibandingkan rasio baru. Jadi setiap 43 lot saham lama dapat 1 lot saham baru. Kenapa 43? Kenapa kemarin katanya 37 banding 1? Kok sekarang jadi 43? Karena ada penambahan dari konversi OWK kemarin. Jadi lembar sahamnya jadi lebih banyak. Makanya jadi 43 banding 1. Oke? Jadi setiap 43 lot saham friend, maka akan mendapatkan 1 lot friend R. Ya, setiap 43 lot saham friend dapat 1 lot friend R. Nah, karena konversinya satu lembar itu 120, jadi setiap 1 lot konversi kalian butuh uang Rp12.000 untuk mengkonversi friend R jadi friend. Dan ketika kalian konversi friend R, melekat konversinya dapat 13 friend W. Oke ya. Jadi dengan harga 12.000, kalian dapat 13 lot friend W. Gitu. Dengan membayarkan uang 12.000. Nah, untuk balik modal 12.000 ini kan friend W ini gratis ya. Jadi untuk balik modal, maka friend W itu cukup dihargai di harga Rp10 aja. Ketika friend W naik ke harga Rp10, maka kalian udah dapat harga 13.000. Gitu. Kenapa? Ya karena kan 13 ini kali 13 kali 10 kali 100. Maka dananya yang kalian dapat ada 13.000. Ini cukup di harga friend W-nya di harga 10. Ini kalian udah profit. Di mana friend W di harga 10 ya mungkin kalau induk harganya 100 pun sebenarnya friend W gua rasa sih 10 gitu. Udah pasti 10. Biasanya sih udah di atas karena waktunya 5 tahun tadi itu. Nah, kalau kalian nonton video Waran kan gue bilang induk dikurang harga tebus. Gitu. Ya, itu dapat nilai W-nya. Nah, kalau harga induknya 150, harga tebusnya 100, maka nilai warannya harusnya 50. Ini perhitungan simple. Nah, karena waran itu ada waktu, jadi mumpung waktunya masih panjang, maka 50 itu bisa jadi 70 atau 80 gitu. Karena tadi semakin panjang waktu itu juga ada time value of money untuk nambahin nilai warannya. Jadi makanya tadi gue bilang walaupun induknya gue rasa di harga 100, walaupun harga tebusnya 100, gue yakin nilai warannya friend itu bisa 10 minimal gitu. Makanya dari sini aja mungkin kalian udah profit. Gitu. Even harga induknya 90, harga tebusnya 100, ini harusnya minus 10, tapi karena 5 tahun, maka ini harus ada nilai penambahan terhadap warannya friend, nilainya. Makanya ini menarik. Karena Rp10 itu menurut gua nggak ada masalah. Gitu. Even kalau kalian lihat SBAT aja ya, harga induknya sekarang kalau nggak salah 50-an, harga tebusnya 100, itu warannya masih ada harga. Gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Friend kan sekarang ada waran yang lagi berjalan.
Friend ada W-nya yang lagi berjalan. Coba deh cek warannya Friend itu harganya berapa. Kalau nggak salah masih 30-an atau 40 deh. Padahal harga tebusnya 100, harga induknya sekarang masih 88. Harusnya di sini minus 12. Apalagi ini waran yang sekarang ini bakalan habis di bulan 11. Waktunya udah nggak lama. Tapi masih ada nilai 30 sampai 40 rupiah. Padahal harusnya dia minus, harusnya nilai udah nggak ada nilai, harusnya warannya friend ini 42 ya, ya begitu. Nah jadi ini yang cukup menarik ya. Jadi harusnya dengan 5 tahun warannya W itu ya harus kalian tebus karena kalian dapat kayak ibaratnya gratis. Kalian tebus satu lot friend di harga 112.000 satu lotnya, kalian dapat 13 di mana kalian cukup mengharapkan warannya kalian di harga 10 aja, maka kalian udah mulai profit. Apalagi kalau warannya kalian naik ke 50, 60, 70 atau bahkan 100. Cuman at least di sini kalian udah BEP, udah plus, udah positif, bukan cuma BEP. Gitu. Ini yang menarik di friend gitu. Ya, dan juga kan kalian bisa lihat ini konversinya tuh nggak banyak. Dari 43 saham lama cuma dapatnya satu saham baru. Ini dilusinya cuma 2%. Gitu. Jadi karena dilusi cuma 2%, ini pasti bakalan banyak orang rebutan. Gitu. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan untuk skema right issue terhadap friend ini. Ya. Nah, lalu kalau kalian tanya gimana cara tebusnya, nanti di aplikasi di desktop kalian bisa cari kan di atas ada workspace, market, stock gitu ya. Nah, di sini ada customer service, di sini ada right conversion. Nanti di tanggal 23-nya nanti ketika udah muncul, kalian bisa isi right conversion, kalian isi nama kodenya udah tinggal sama ya, nama nanti muncul. Kalian ketik nanti friend R-nya berapa jumlah rights yang mau ditebus. Ini dalam lembar ya. Jadi kalau kalian punya 30 lot berarti isinya 3.000 lembar. Kalau kalian punya 300 lot berarti 30.000 lembar. Lot R-nya ya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti tinggal kalau udah diisi, harga pelaksananya nanti otomatis sudah muncul, tinggal klik aja send nanti, udah clear. Nah, biaya adminnya nanti seharga 15.000 per form. Jadi jangan konversi satu lembar tekor nebus right-nya, tekor biaya adminnya. Jadi langsung dikumpulin, langsung tebus aja di situ. Jangan satu-satu lembar. Sorry kok, kalau ngincer di W-nya, apa nggak mending beli pas W-nya diperjualbelikan? Nah, masalahnya W-nya itu pasti akan langsung diperjualbelikan di harga yang tinggi. Kalian nggak mungkin dapat W di harga 1. Kalau kalian tebus R, kalian akan dapat W di harga 1. Gitu. Kalau kalian beli di hari H, gue yakin W-nya itu bisa jadi harganya 30. Bisa jadi. Karena orang semua optimisnya ke sana. Orang pasti ngincar W-nya. Gitu. Justru makanya kita beli R-nya. Kalau beli R-nya tanpa tebus bisa nggak? Bisa. Kalau beli R-nya tanpa tebus. Tapi gua rasa R-nya juga orang pasti rebutan. Jadi ujung-ujungnya sama. Jadi misalnya gini. R. Jadi harga tebus R 120. Ini harga tebus ya. Nah, kalau harga friend-nya misalnya cuma 9, anggaplah 100 biar gampang. Kalau harga friend-nya di harga 100, berarti kan orang pada bilang, ngapain gua tebus? Karena gue induknya aja gue ngapain bayar 120 untuk dapat induk di harga 100 gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ini kan tadi bisa dapat friend R-nya. Friend R-nya ini kalau kalian tebus maka kalian dapat friend W. Nah, R-nya ini nggak banyak. Ya, karena R-nya ini nggak banyak, jadi gue nggak yakin juga banyak orang mau jual R-nya. Karena apa? Karena mereka tadi perhitungannya W-nya ini. Jadi kalau mereka tadi
R tadi kita bilang tebus R itu 12.000. Oke. Kalau harga induk di 100 berarti ada 20 rupiah nih. 20 rupiah per satu lot gitu ya. Nah, yang kalian tebus itu kan cuma satu lot. Berarti kan sebenarnya kalian nambahin lagi 2.000. Kalau selisihnya 20 rupiah. Oke. Berarti modal kalian 14.000. Kalau harga induknya ternyata di 100 rupiah. Nah, harga W-nya tadi kan kita bilang kita dapat 13 lembar W. Even ini di harga 10, berarti ini dihargai di 13.000 kalian dapat W-nya. Jadi even ini di harga 100, kalian tuh cuma rugi 1.000 rupiah. Itu dengan catatan W di harga 10. Kalau W di harga 30, kalian nggak mungkin rugi. Karena jatuhnya kalian dapatnya di harga 39.000 dengan kalian korbanin 14.000. Gitu. Makanya gue yakin ketika R-nya itu nggak bakal banyak ada orang beli. Kalaupun ada dijual, kayaknya R-nya juga bakal tinggi jualnya. Habis XDET, kemungkinan friend induk dibanting. Enggak. Karena kalau lu banting, lu rugi. Yang kemungkinannya adalah orang bakal banyak juga ngejual friendway-nya. Friendway. Karena harganya bakal volatil, orang pasti banyak bakal ngejual friendway-nya ini. Kalau semua orang nebus R apa? Gini, kalaupun R-nya nggak ditebus, pasti akan ada standby buyer. Nah, standby buyer-nya ya pihak dari owner. Owner pasti akan tebus. Jadi kalau kalian nggak tebus, owner yang dapat R dan W-nya banyak. Jadi kalian yang bakal rugi kalau kalian nggak nebus. Nanti W-nya ditambahin porto kita. Ya, W-nya nanti akan otomatis masuk ketika kalian konversi friend R-nya. Jadi nanti friend R berubah jadi friend, plus di porto kalian akan muncul friend W. Dengan perbandingan 43:1, jadi jumlah R tebus itu per kelipatan 100 lembar. Jadi kalau misal punya 100 lot, berarti cuma nebus 2 lot. Betul. Jadi nanti kalau kalian cuma punya 100 lot, berarti kan sebenarnya itu kan 10.000 lembar. Nah, itu bagi 43. Nanti dapat koma-komaan. Jadi sebenarnya kalian tuh dapat 200 berapa lembar gitu. Tapi kan kalau dibulatin ya 2 lot. Cuman tapi nanti ada lembar-lembarnya itu. Friendway apa bisa ditukar ke friend induk? Bisa. Harga untuk tukarnya di harga 100 rupiah. Untuk bisa konversi ke induk. Jadi kalau induknya harga 200, maka semua orang pasti akan konversi. Gitu. Oke, ketika konversi induknya bakal anjlok nggak? Bisa jadi anjlok karena kan orang dapat harga induk 200, mereka pasti pengen take profit. Tapi ada juga pasti yang optimis dong. Wah, ini 200 masih bisa naik lagi. Toh friendway-nya masih ada 5 tahun ke depan. Gue yakin sih orang untuk tebus nggak bakal buru-buru. Gitu, karena ada 5 tahun ke depan. Kalau mau tebus bukan via desktop gimana? Kalau mau tebus via HP, kalian buka dari HP, di bagian paling kanan ya, bagian ada gambar orang, di bagian suggestion or request, kalian ketik aja, saya mau tebus friend R sebanyak berapa lembar gitu. Ketik aja itu. Oke, pas kemarin di kasus Arto, kenapa harganya turun? Nah, jadi di right issue, itu ada namanya harga teoritis. Oke. Harga teoritis ini ya adalah harga yang akan terjadi perubahan ketika reissue itu berjalan. Misal, tapi biasanya harga teoritis ini baru akan berasa kalau harga tebusnya itu di harga bawah. Kayak kemarin kan Arto di harga 11.000. Tebusnya di harga 2.000. Nah, ini ada harga teoritis. Harga teoritis itu rumusnya adalah harga saham sekarang ya dikali dengan lot sekarang
ditambah dengan harga tebus ya, tebus dikali dengan lot baru. Lot baru ini lot lama. Dibagi total lot. Nah, ini namanya harga teoritis. Jadi kemarin karena dia di harga 2.000 terlalu rendah ya. Jadi kan harga tebusnya di sini 2.000, harga barunya 11.000 gitu. Jadi total-total itu dihitung ternyata jatuh di harga 9.000-an. Makanya ketika reissue dia jatuh ke 9.000. Tapi kan kalau di friend di sini dia harga tebusnya itu di lebih tinggi di 120. Sedangkan harga induknya nanti kita nggak tahu nih closingnya apakah di 100 atau di mana. Nah, karena harga tebusnya lebih tinggi jadinya nggak masalah. Justru bisa keseret ke atas. Tapi kan lot yang beredar nggak banyak ya. Di sini 43 banding 1 kan. Jadinya dibagi 44. Jadi nggak terlalu banyak perubahannya. Jadi harga teoritis ini nggak bakal berubah terlalu jauh untuk teorinya friend ini. R ada batas arah nggak kok kayak W? R itu nggak ada batas arah. Cuman ingat ya, R itu cuma bisa diperdagangkan di sesi 1. Sesi 2 udah nggak ada. Tutup. Jadi kalau kalian mau jual atau mau beli, cuma bisa di sesi 1. Jadi kalau friendway sebaiknya dijual atau di keep untuk jangka panjang. Oke, gini. Jadi kalau kalian berpikiran friend itu issue-nya sukses, RI-nya sukses, maka tadi kita udah kasih tahu hutangnya jadi bagus ya, kecil banget jadinya. Dan kalau perusahaannya jadi laba, ya, kalau perusahaan jadi laba, di mana sudah bertahun-tahun dia rugi terus, dan akhirnya berubah jadi profit, itu bisa jadi naiknya banyak. Ya, karena kan pasti euforia. Friend akhirnya laba gitu dan lain-lain, berita pasti bagus. Nah, ketika itu laba ya harusnya dari sisi harga friend-nya kan naik. Mungkin naik ke 200. Nah, lalu apakah W itu sebaiknya kita keep? Ya, kalau kita lihat kinerjanya bagus dan harga sahamnya cenderung masih akan naik, W kan menarik. Harga W harusnya juga akan naik. Karena tadi harga induk dikurang harga tebus sama dengan harga W. Jadi kalau harga induknya naik terus, harga tebusnya kan tetap di 100. Maka W-nya juga akan naik. Gitu. Maka ini yang cukup menarik. Kenapa W-nya itu bisa jadi harganya naiknya cukup tinggi. Friend W bisa ditahan atau ikut jualan. Ya terserah ya. At least kan tadi gue udah bilang, kalau kalian belinya di harga 100, kalian tebusnya di harga 120, ya beli friend. Beli friend-nya di harga 100, terus di 120, lalu kalau kalian tebus, ya ini kan kalian berarti butuh satu lot di 12.000, ditambah selisihnya di harga terakhir, itu plus 2.000 kalau 20 rupiah. Berarti kalian modalnya butuh 14.000. Nah, ini hanya butuh friend W-nya kalian di harga 11 rupiah. Karena kalian dapat 13 W, kalau di 11 rupiah, maka kalian jadinya 103, 3143. 143 14.300 rupiah. Jadi kalau friend W-nya kalian di harga 11 rupiah aja, kalian udah balik modal. Gimana kalau friend W-nya ke 100 atau ya mungkin 30 lah yang mungkin paling dekat gitu. Kok apakah bisa tolong di breakdown? Jadi sebenarnya actual cost W-nya itu berapa? Ya ini kan udah gue breakdown nih. Jadi untuk lu dapat W itu lu mungkin bisa keluarin 14.000 tergantung nanti closing friend waktu kalian tebus itu di harga berapa. Kalau closingnya di harga 80, berarti selisih kalian 40 poin kan? 4.000. Berarti total modal kalian 16.000 per satu lot yang kalian pindahin. Apa pengaruhnya ke DSSA ya? DSSA sebagai berbayar. Ya DSSA kan sekarang sebagai pemegang sahamnya Friend kan? Salah satu ownernya juga. Gitu. Makanya DSSA ini ya kemungkinan bakal nyerap nih. Karena ya ini gua rasa kalau orang yang nggak tukar sih sayang banget miss chance-nya. Kalau kita tebus friend right, apakah dapat friend way gratis? Iya, kalian dapat friend way gratis 13 lot.
per satu lot right yang kalian tebus. Bisa sebagian jual kok friend way-nya. Bisa, kalian mau jual satu lot dulu itu bisa. Seandainya ada yang jual way-nya nih kok, cara belinya gimana kok? Apakah sama? Kalian cuma ketik aja sahamnya nanti friend, ketik strip way, nanti akan muncul tuh. Boleh dicontohin nggak kalau kita punya 100 lot friend akan dapat R sekian. Oke, gini. Kan 43 lot banding 1. Jadi kalau kita punya 100 lot, maka kita estimasi kurang lebih dapat 2. Kita bulatin dapat 2. Oke? Nah, dapat 2 lot friend R. Muncul nih di portofolio friend R. 2 lot. Oke, kalian mau tebus dong friend R-nya. Nah, berarti kalian akan membayar, kalau kalian tebusnya 2, berarti kalian akan membayar 2 dikali harga tebus 120 dikali 100 rupiah kan. Maka kalian butuh uang sebanyak 24.000. Oke? Nah, ketika kalian membayar uang 24.000, maka kalian akan mendapatkan friend sebanyak tambahan 2 lot. Friend induknya 2 lot ya. Selain itu, kalian akan mendapatkan friend way sebanyak, karena 2 kali 13 berarti 26 lot friend way. Oke. Nah, karena kalian dapat 26 lot friend way, maka kalau way-nya itu di harga 10, jadi kalian akan mendapatkan, kalau kalian jual di harga 10 way-nya, maka kalian mendapatkan uang sebanyak 260 kali 100 kan? 00. Lihat, di sini aja kalian udah profit. Ingat ada biaya admin. Oh ya, plus sama biaya admin tadi 15.000 satu kali konversi. Makanya belinya jangan dikit-dikit kalau bisa. Di sini jadi plus 15.000, jadi di sini 39.000. Oke, untuk bisa profit kalau 2 lot ya, karena kan ini biaya admin tergantung, semakin besar sebenarnya makin kecil gitu. Nah, berarti di sini ya kalian butuh untuk bisa profit mungkin sekitar 15 ya. Coba kalkulator 15 kali 26. Ya, 15 lot. Ini totalnya kalian dapat adalah 39.000. Impas. Itu kalau kalian belinya cuma 2 lot nih konversinya. Kalau kalian konversinya 200 lot ya beda lagi pasti perhitungannya. Ya. Ada minimal lembar nggak? Nggak ada minimal. Cuma semakin kecil kalian tebus, ya ini biaya adminnya tetap nih. Mau kalian tebus 1 lot, tebus 10.000 lot, biayanya tetap 15.000 per sekali tebus. Jika sampai tanggal 19 April harganya nggak sampai 120, kan udah gue jelasin ya tadi. Kalau harganya berapa berarti ada selisih kerugiannya itu, nah itu masuk nggak hitungannya. Ya, sesi 1 dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Jumlah lot tebusnya harus disesuaikan dengan jumlah lot yang kita punya. Ya dong, kalau kalian punya 1 lot ya masa tebusnya mau 1.000 lot kan nggak mungkin. Jadi isi form permohonan tebus right itu ya tanggal 23 nanti pas right-nya sudah muncul. Step-stepnya gimana kalau mau punya saham R sama W? Ya, stepnya kalian beli saham friend sekarang. Kalian beli saham friend. Dan kalian hold sampai tanggal 19. Nanti ketika kalian hold sampai tanggal 19 tutup market, maka tanggal 23 akan muncul di portofolio kalian friend strip R. Gitu. Nah, jadi supaya dapat friend W, friend R-nya kalian ini ditebus. Ketika kalian tebus, maka kalian dapat di portofolio kalian nanti friend strip W. Gitu. Untuk long term tadi gue udah jelasin kenapa gimana kinerjanya friend dari tahun 2018 sampai 2020. Harusnya sih menarik ya dengan kalau benar dia tujuannya untuk bayar hutangnya gitu. Dan itu cukup oke sih menurut gue. Ini semua pemegangnya komit tebus ya. Gue nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti, mereka nggak tebus atau dibiarin nguap aja. Makanya gue jelasin ini ke kalian supaya kalian tuh ngerti. Kok misalnya nanti friend di angka 200, apa friend W diubah ke induk, apa tetap PS100? Tergantung ya. Bisa jadi kalau friend di harga 200,
friend W-nya nilainya 100. Bisa jadi. Kenapa? Friend strip W. Di harga 100. Kenapa bisa begitu? Karena kan harga tebusnya 100. Jadi 200 dikurang 100 kan hasilnya 100. Gitu. Jadi sebenarnya sama, lu mau jual di harga 100 atau lu mau tebus di harga jadi friend induk, nggak masalah. Berarti kok harga friend induk nanti misalkan contoh 100 di Camdet, berarti penyesuaian sekitar 2%, besoknya jadi 98. Enggak, jadi dia pembulatannya kan ke atas karena dikerek harga friend reissue-nya itu di 120, bukan di bawah harga sekarang. Kalau di bawah baru akan turun. Kalau di atas justru bisa jadi naik. Kapan saat yang tepat untuk konversi W ke saham? Gua nggak tahu ya. Kalau kalian pikir friend itu kinerjanya akan bagus, harga sahamnya akan cenderung naik, ya tahan terus sampai nanti kira-kira kapan titik puncaknya. Atau ya konversi aja W-nya jadi induk kalau memang pikirnya induknya bakal bagus. Setelah tebus R biasa W itu muncul kan. Nah pas muncul biasanya harga 1. Ya kalau kalian tebus kalian dapat W-nya itu di harga 1. Kok setelah X-date perkiraan harga friend akan anjlok nggak ya? Enggak. Harusnya enggak. Karena ngapain dijual? Kan tujuannya kelihatan tuh udah jelas. Oh ya sama ini kan ada OWK. Nah OWK ini adalah obligasi yang mandatory convertible bonds ya atau namanya MCB itu mandatory convertible bonds atau kalau Indonesianya OWK. Nah OWK ini kan kemarin kalau kalian baca tanggal 12 ini ada OWK-nya diubah jadi saham friend. Nah OWK ini di harga Rp100. Yang namanya OWK itu orang-orang yang beli OWK sudah tahu mereka bunganya itu rendah. Mereka cuma bisa untung dari OWK dari selisih harga saham dari 100 naik ke berapa. Gitu. Makanya di sini kelihatan dari OWK tanggal 12-nya mulai muncul, tanggal 19-nya Camdet reissue-nya supaya apa? Supaya OWK-nya juga bakal bisa nebus dapat friend W-nya gitu. Jadi ya tujuan OWK biar bisa untung ya mereka mau nggak mau pasti akan ngangkat harga friend itu di atas harga 100 supaya mereka bisa untung karena mereka nggak mungkin ngarepin bonds yang mereka dari bunganya OWK itu kecil, nggak bakalan nutup. Jadi ya ada harapannya di sini harga friend-nya bisa naiknya cukup tinggi. Oke, harga saat ini masih bagus buat HK friend kok. Ya gua rasa sih masih ya. Nah, itu kalian bisa cek. Ini kan yang keluarin ini bentar RTI. Ini kan sebenarnya mirip ya kayak BRMS. Nih gua kasih contoh BRMS kemarin. BRMS ini kurang lebih sama. Mana sih? Bentar. BRMS. Pakai error lagi RTI-nya. Oke. Nah, BRMS kalau kalian lihat kemarin ya, dia itu ada reissue. Wah, yang lewat udah nggak muncul lagi ya. Waran. Wah, muncul. Oke, nah ini muncul. Lemot banget, ntar ya. Nah, kalian bisa lihat nih. BRMS kemarin reissue di harga 70 ya. Yang dapat lihat friend-nya BRMS itu yang baru yang pegang 4 lot dapat 1 lot gitu ya. Nah, konversinya juga dapat waran. Itu tanggal 26 kemarin, 26 bulan 3.
Kalian bisa ini harganya masih di bawah nih 70. Kalian bisa lihat tanggal 26 itu menjelang tanggal 26 bisa konversi right-nya, bisa come dead right-nya. Kita lihat sebulan lalu. Sabar ya, ini lemot banget. Bentar, gue pakai trading view aja. Nah, di sini kalian lihat tanggal menjelang tanggal come date-nya tanggal 26 itu dikerek naik nih sampai ke harga 89. Tapi ini kan ada konversi ya, makanya kelihatannya lebih kecil. Tapi kemarin ini dikerek naik sampai ke 100. Dan di tanggal 26 itu come date-nya juga masih cenderung open-nya di area atas, closing-nya di bawah. Nah, besoknya baru turun. Kenapa turun? Karena kebetulan ini tebusnya di harga 70 di bawah. Jadi orang yang dapat di harga 100 udah profit 30 poin, mereka jualan. Makanya ini harga drop. Cuma kan masalahnya kalau friend sekarang nanti di harga 120. Itu. Friend nanti di harga 120. Jadi kalaupun dia bisa konversi, ya konversi nih, bayar 120, dapat harga sahamnya mungkin di harga 100. Kan mereka masih belum cuan tuh. Masih ada 20 poin lagi untuk bisa naik. Jadi gua rasa sih setelah ex-date nggak bakalan dianjlokin. Gitu. Karena mereka belum profit. Kalau kayak BRMS mereka udah profit, makanya mereka bisa jualan. Tapi kalau friend belum. Gitu. Harga saat ini masih bagus nggak? Friend ya. Friend kalau kalian lihat ya, ini technical aja nih, sederhana. Dia naik, koreksi dikit. Ini naiknya lebih tinggi kan? Kan bagus. Technically ini short term uptrend. Jadi nanti setelah proses selesai kita akan ada friend, friend R, friend W. Atau cuma friend dan friend W. Friend dan friend W. Karena kan R-nya kalian tebus. Iya, tebus satu friend R dapat 13 friend W dan satu friend induk. Enak kan? Setelah ada contoh tadi mulai lebih ngerti. Oke. Iya, right issue buat bayar hutang memang nggak bagus. Masalahnya yang ini dia kasih warannya juga. Kalau dia nggak kasih waran, gua sih nggak mau. Ini kan dari tadi kita hitungin warannya itu loh. Harga warannya itu yang menarik. Jadi lu bayar R-nya kayak ditutup gratis sama warannya. Friend W yang sekarang itu jangan dilihat W yang sekarang itu udah mau habis. Itu nggak ada nilainya sama sekali udah itu W-nya yang sekarang. Nih. Nah, ini kan ada waran. Warannya lagi berjalan nih. Nah, ini tuh baru nanti bakal habis nih bulan 11. Ini tuh udah nggak ada harganya karena induknya 100. Induknya 88, harga tebus 100. Udah mau dekat habis nih waktunya. Ini kalau sampai waktu trading di bawah 100, maka nilai friend W-nya itu harusnya nilainya 1, bukan 42. Jadi 42 sekarang itu udah overpriced. Gue nggak ngerti ini orang-orang salah ngerti apa enggak. Belinya justru friend W yang sekarang. Yang kita mau incar itu friendway nanti, yang 5 tahun lagi. Iya, tanggal tebus hanya 1 hari enggak, dari tanggal 23 sampai tanggal 29 itu tanggal tebusnya. Lewat dari itu hangus, friend R kalian nggak ada di Porto, langsung hilang. Jadi kalian cuma-cuma tuh buang-buang duit. Untuk tebus friend W jadi induk ya bayar 100. Untuk tebus friend warannya itu bebas sampai 5 tahun ke depan, sampai tahun 2026. Gimana caranya untuk konversi ke induk? Kita jual W-nya langsung. Enggak, caranya sama. Kurang lebih mirip kayak gini. Nanti, sorry. Mirip kayak ini. Nah, kalau tadi untuk tebus right itu di right conversion, kalau kalian mau ganti warannya, kalian bisa ganti di sini, waran conversion. Kalian isi juga nanti formnya kayak gini. Tapi ini ganti friend W. Itu.
Tapi kalau kita beli friend R itu selain dapat W, si friend R tetap ada nominal yang sebesar nominal fisik friend. Iya, tetap seminal induk, dapat induk. Friend induknya satu lot. Bisa tolong jelaskan dengan contoh kalau misalnya kita beli R-nya di market, apakah itu otomatis R yang kita beli di market itu jadi induk, kita harus Ditebus dulu. tetap harus tebus. Jadi misalnya kalian beli R, ternyata harga di induk R-nya itu naik harganya jadi 30. Maka kalian beli satu lot ya. Berarti kan kalian 30 kali 100, berarti kalian bayar 3.000. Battery low. Gitu. Nah, setelah kalian bayar 3.000, kalian kan harus konversi. Ini 3.000 kan baru dapat friend R. Nah, untuk jadi friend induk, berarti kalian harus konversi lagi, bayar 120 gitu. 120 kali satu lot kan, berarti kalian butuh uang 12.000 lagi, berarti ditotalin. Berarti cost ya kalian untuk ubah dari friend R ke induk jadi 15.000. Kan jadi lebih mahal. Gitu. Nah, dengan asumsi berarti ini kan 3, kalau friend R-nya 30, kalau induknya ternyata cuma di harga 90, ya berarti kan sama. Karena cost-nya sama, 15.000. Tapi kalau friend induknya di harga 100, berarti harusnya kalian bisa keluarin cost-nya cuma 14.000. Kayak tadi yang gue hitung. Apakah ada informasi target price friend untuk 1 tahun ke depan di harga berapa? Ya kalau dia profit ya, gue rasa 200 make sense. Gitu. Dari rugi jadi profit kan biasa dapat saham beggar tuh. Misalnya R-nya kan 5 tahun, setelah 5 tahun expired. Enggak, R-nya cuma tanggal 23 sampai 29. Yang 5 tahun itu W-nya. W-nya itu 5 tahun expired. Kalau R-nya 7 hari doang, lewat dari itu expired. Friend W jangka waktu 5 tahun. Berarti waktu untuk orang tebus menjadi friend akan makan 5 tahun. Enggak, itu bebas. Keluar W mau ditebus itu udah 6 bulan kemudian baru ditebus. Tuh tadi ada tuh kalau nggak salah tanggalnya. Nih. Ini kalian bisa lihat nih. Periode pelaksanaan waran. Nah ini 23 Oktober nih baru bisa ditebus. Jadi warannya keluar 23 April. 6 bulan kemudian baru bisa ditebus. Sampai kapan tebusnya? Sampai 5 tahun kemudian 22 April 2026. Gitu. Jadi nggak harus nunggu 5 tahun, di ujung 5 tahun baru tebus. Enggak. Tanggal 23 Oktober 2021 kalian udah bisa tebus. Iya, kalau friend-nya induknya naik, friend W-nya harusnya naik. Berarti semakin bagus W-nya, induknya ya semakin hold warannya. Karena bakal akan semakin tinggi. Untuk jual W pakai technical, enggak, W itu ngikutin induk. Induk naik, W naik. Oke. W nggak bisa pakai technical, lebih lihat ke induk, berarti tebus friend R nggak usah buru-buru ya kok, sambil tunggu friend induk biar naik selisihnya nggak terlalu jauh. Ya sama aja sih, kalau tujuan kalian mau tebus ya tebus aja, nggak usah nungguin induk-indukan. Nanti malah lupa, malah hilang. Cara tebus ya tadi kok udah jelasin, buka aplikasi komputernya, di atas itu di bagian customer service, pilih right conversion, yang penting uang kalian siapin, harus cash-nya tuh harus ada gitu. Kalau cash-nya nggak ada ya ditolak gitu. Perhatikan tuh kalau kalian tolak dan ternyata itu udah di ujung tanggal ya hangus. Begitu form tebus ntar langsung hilang friend R-nya dari Porto atau nanti bakal ada pemberitahuan. Bakal hilang, nggak ada pemberitahuan. Nanti kalian udah klik tebus ya udah kalian harus ingat tuh kalian ada isi. Kalau kita jual induknya setelah come date, maka kita tetap dapat tebus R-nya. Tetap. Jadi pas X date kalian jual, kalian tetap dapat R. Apakah setiap menebus right issue mendapatkan waran? Enggak semuanya. Perhatikan. Makanya tadi gue bilang ini menarik karena dia dapat waran. Rasionya ngikutin yang 43:1. Jadi setiap 43 lot lama dapat 1 lot baru.
Ya, kalau kalian percaya friend belakangnya sinar bos bagus ya hold. Friend W nggak tahu, nikmatin aja. Saat kita sudah tebus friend R, apakah langsung hilang dari Porto? Iya, langsung. Di screenshot kalau bisa biar nanti dilihat lagi kalau mau dipelajarin lagi. Berarti untuk konversi nanti lebih baik harga induknya di atas harga W. Ya pasti gitu. Harga induk harus di atas harga W, lu baru konversi. Kalau enggak jangan. Ngapain? Uangnya harus ada di RDN. Ya, kalau uangnya di dompet kalian nggak ada yang tahu soalnya. Video ya, gue nggak tahu ya, gue bisa edit apa enggak. Jadi ya nikmatin aja, perhatiin aja yang bener-bener. At least tidaknya pasti ada yang udah ngerti kan. Nanti bisa tanya-tanya lah di grup. Nanti form otomatis kelihatan dana yang dibutuhkan kan kok. Ya, nanti di sini akan muncul nih harga pelaksanaan, total biaya. Kalau nggak ada nanti sambil kontak ke Dina aja, nggak apa-apa. R-nya by request atau auto masuk kalau tebus ke induk. R-nya itu pasti akan otomatis masuk ke portonya kalian kalau kalian ikutin camdet-nya gitu. Jadi nggak masalah. Maksudnya yang punya W bisa punya waktu 5 tahun baru tebus. Uang masuk ke perusahaan nggak cepat sehingga uang nggak masuk perusahaan dengan cepat. Jadi bunga utangnya masih jalan terus maka beban masih ada. Ya ya ada beberapa orang yang mungkin ya kalau dia tebus induk dapat uang sih. Ya memang mungkin 5 tahun kemudian baru dapat. Tapi at least kalau kita lihat ya di situ, benar juga. Ntar gue pikirin. Ya, at least gini. Itu kan 5 tahun itu kan hutangnya jangka panjang ya. Utang jangka panjang ya. Long term debt-nya. Long term. Makanya dia dibikin right-nya itu, right-nya itu, RI-nya itu butuh uang berapa? 840 M. Kenapa? Karena dia punya cash 640 M. Kalau ini di total, ini hampir 1,5. 1,5. Ya, dia RI dapat uang 800 M estimasi, dia punya cash ada uang 600 M. Kalau di total itu uangnya 1,4 T. Nah, short term debt ya itu ada 1 T. At least ini udah kelar dulu. Nah, lalu untuk jagain long term debt-nya makanya ada waran. Waran untuk bayar long term debt. Nah, ini butuh uang kan sekitar 9T untuk long term-nya itu. Nah, long term itu kan pasti ada orang yang nebus secara berkala. Nah, kemungkinan sih dapat uang dari situ. Iya, waktu itu ada apa memang estimasinya 37 banding 1. Cuman kan kemarin ada MCB-nya baru masuk konversi ke saham. Jadi lembar saham beredarnya tambah banyak, makanya jadi 43 banding 1 rasionya. Kok friend W nanti kalau harga friend induk di bawah 100 berarti kita bisa nggak mau tebus. Ya bebas, kalau kalian nggak mau tebus nggak apa-apa. 5 tahun lebih untung jual waran atau tebus. Sama aja sih kalau induk naik, waran juga naik kan. Lihat mana yang lebih untung. Lu pasti ada 2 opsi, mau tebus waran apa apa mau jual waran apa tebus ke induk. Sama kok harusnya. Misalnya sekarang udah punya saham friend, punya saham from tebus, perhitungan sendiri, apakah akan ditolak langsung? Iya, akan ditolak. Kalau nggak belum muncul ya nggak bisa ditebus. Buat apa? Lu ketik aja nggak muncul kok itu friend R ya. Sementara ini 43 banding 1. Tanggal 23 ya nanti tinggal pokoknya tanggal 23 nanti tinggal isi friend R, jumlah yang mau ditebus itu berapa? Udah gitu doang, nggak usah pusing-pusing. Oke. Udah jam 9.30. Menurut gue sih udah cukup jelas lah gue jelasin waran ini. Gitu. Setelah waran diperdagangkan apakah bisa nambah? Bisa mau beli lagi, mau jual lagi, mau dikekepin, mau disimpan sampai 5 tahun ke depan itu bebas, terserah.
Nah, kalau sisa lot nggak sampai 43, itu berarti ada koma-komaan. Misalnya gini ya, gue hitungin ya. Kalau kalian punya saham, nih, kalau kalian punya 1000 lot friend, ini kan nggak kelipatan 43, ya. 1000 itu kan sama dengan 100.000 lembar. Nah, kalian punya konversian tadi 43 dapat 1. Berarti kalau kalian punya 100.000 lembar, 100.000 bagi 43. Sebenarnya kalian dapatnya ada sekitar 2325 lembar. Ini kan 1, cuman nggak usah dipikirin lah. Nah, lembar ini kan kalau dibagi 100 kan sebenarnya 23 lot. Tapi kan lotnya itu sebenarnya bukan 23 lot, 25 kan, ada 25 lembarnya ini. Nah, ini namanya odd lot. Odd lot ini adalah lot yang sisa gitu, di mana kalau kalian mau jual, kalian bisa kontak ke Dina. Dina, tolong jualkan 25, nanti dicariin siapa yang mau. Nggak bisa, sekarang mereka harus cari sendiri. Oke, sekarang kalian harus cari sendiri. Dina nggak bisa bantuin. Jadi kalian tanyain tuh nanti siapa yang mau jual outlotnya ini. Kalau kalian mau jual, ada yang mau genapin nggak? Atau kalian nyari, ini kan butuhnya berarti butuh 75 lembar untuk jadi satu lot, untuk jadi 100 lembar. Ya, atau sama dengan satu lot. Nah, kalian cari sendiri mau cari 75 lembar atau kalian berdagang jual 25 lembar. Gitu. Nah, kalau udah dapat temennya tinggal infoin ke Dina. Nanti Dina yang bantu prosesin. Gitu. Oke ya, semuanya udah ya, kayaknya cukup ya sampai di sini ya. Oke, jadi gua harapin yang gue jelasin ini berguna buat kalian supaya bisa cuan deh ke depannya gitu. Dan ya gua rasa sih kalau kalian tanya gua tebus apa enggak, gua sih tebus karena dapat warannya ini menarik kayak tadi yang gue udah jelasin. Oke ya, thank you semuanya udah ngikutin kelas sampai terakhir. Semoga kalian bisa cuan dari right issue-nya friend ini. Oke, see you di next class. Bye-bye.